Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah maulidnya Nabi kita Muhammad, yang mana kita kumpul di kediaman orang tua kita Bapak Anwar, ya, dan semua jamaah yang terkait yang ikut andil sehingga maulid ini diadakan. Kita kumpul merayakan, perayaan itu ungkapan gembira. Jadi berarti perayaan maulid ini satu ungkapan gembira atas lahirnya Nabi kita Muhammad. Jadi Nabi Muhammad Nabi siapa? Nabi. Jadi kalau gembira perlu dalil nggak kira-kira? Wong yang lahir Nabi kita. Wong orang aja kambingnya lahir aja girang, betul? Ini perlu nih yang anti maulid. Ya. Biar otaknya dilurusin tuh. Di sini ada anti maulid nggak? Ada nggak? Ya. Kok takut? Ya. Ya iya. Di mana-mana orang menyangkut dia. Nggak usah kambing lahir, ada yang melihara ayam nggak? Kira-kira ayamnya bertelur, ada senang nggak? Iya kan? Berarti hal wajar. Tidak perlu dalil. Atau naik dikit, ada orang kawin, ya, Masya Allah senang sama istrinya, terus istrinya telat, paham telat? Udah mulai senang nggak? Ini belum lahir nih, baru telat nih, ya. Lahir, ada rasa senang, ya. Sehingga anak itu, maaf, kalau udah datang tanggal lahirnya dirayakan, diulang tahuni. Kenapa diulang tahun? Karena senang atas lahirnya itu anak. Padahal ini anak, jujur, dia datang ke tengah-tengah keluarga, sehingga keluarga yang mungkin tadi kurang bahagia, ada kebahagiaan, ada kesenangan, senang. Bagaimana kedatangan Nabi, ya? Bagaimana hidup kita ini jadi mulia dengan kedatangan beliau. Ya, mungkin dengan dibahasakan maulid. Maulid itu kan kedatangan ke dunia. Karena Nabi mah sudah diciptakan Allah sebelum dunia ada. Ya, rawi maulid itu dia dibaca tadi, artinya apa itu artinya? Kuntu. Itu. Tadi buat maulid apa nih? Riwayat Jabir, ya Jabir, ya. Dia mengatakan akhbirni an awwali syai'in khalaqahullah. Tolong beritakan saya tentang yang pertama diciptakan Allah. Ya Jabir, innallaha khalaqan nurun nabi. Sesungguhnya Allah pertama menciptakan nur nabimu. Nah ini. Jadi nur Nabi udah ada, sudah sebelum Nabi Adam.
Buktinya Nabi Adam waktu diciptakan Allah, ya, dan dia dimasukkan ke surga, lalu dia melakukan kesalahan, memakan buah yang dilarang. Lalu dia minta ampun kepada Allah dengan bentuk tawassul. Ya. Allahumma bihaqqi Muhammadin. Allahumma. Itu Nabi Adam, ya Allah berkahnya Nabi Muhammad, ampuni kesalahanku. Nah di sini Allah berbalik bertanya, min aina arabta Muhammadan walam akhluqhu. Dari mana kamu tahu wahai Adam tentang Nabi Muhammad? Saya belum ciptakan dia, jasadnya, ruh sudah ada. Nabi Adam menjawab, lamma khalaqtani biyadai, ketika engkau menciptakanku dengan tanganmu yang mulia, wa nafakhta biya min ruhi, lalu kamu tiup ruh padaku. Farafa'tu ra'si, bocah diam. Farafa'tu, saya angkat kepalaku. Para itu maktuban, saya lihat tertulis di pintu surga, la ilaha illallah Muhammadur. Di tiang-tiang ars, di semua posisi letak ada la ilaha illallah. Pak Arab itu kata Nabi Adam, maka saya yakin ma'adopta isma, kamu gak gandengin namamu sama namanya kecuali ahabbal khalq, paling kau cintai dari makhluk. Nama Nabi didampingi nama Allah. Berarti Nabi udah ada. Terus kita sekarang merayakan Maulid kok di bulan-bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani terus. Itu maknanya kemunculannya di dunia. Ya, di dunia. Beliau lahir ke permukaan bumi ini. Dengan keberadaan Nabi semua jadi mulia, jadi utama. Kita dulu mah nggak ada sebutannya. Sekarang kita jadi manusia mulia karena kita udah jadi umatnya Nabi kita Muhammad, umatnya Nabi. Makanya itu Nabi kita, ya, kita umatnya. Dia Nabi kita, kita umatnya. Nah, kedatangannya kita gembira. Ya, anak saja yang datang ke kehidupan kita sehingga kita ada kebahagiaan. Waktu datang tanggal lahirnya, terus kita diam, tidak ada reaksi mengucap selamat ke dia, tidak ada pemberian hadiah, tidak ada memanggil saudara makan sebagai gembira. Itu anak itu bisa kecewa. Begitu juga mungkin istri yang kita tahu tanggal lahir. Ya oke lah, kita gembira karena kehadirannya dalam kehidupan kita. Ada bentuk kebahagiaan, tapi tidak semuanya mulus. Banyak orang kawin tapi maaf, gagal di tengah jalan. Ada juga anak diharap tapi ternyata tidak berbakti juga ujungnya. Karena banyak orang anaknya lahir begitu gede, anak itu nyusahin, ada nggak? Ini ada anak nih, waktu lahir orang tuanya girang, masya Allah, sampai manggil orang kampung, diakikain, ulang tahun diulang tahunin, begitu gede. Ini anak masuk rumah, orang tua ketakutan. Kok bisa? Iya, ini anak kalau masuk rumah, apa yang dilihat dijual. Rice cooker mana nasinya dijual dia. Apalagi anak kalau udah kena obat, paham? Habis deh, bilahi taufiq wal hidayah gitu. Nggak ada yang bisa diharap. Tapi kita nggak nyalahin orang tuanya waktu lahir dia gembira. Nah ini kelahiran Nabi. Ya. Kebahagiaan kita tidak sebatas dunia. Ya. Itu sampai di akhirat. Ini saya kembali ke belakang. Kisah yang diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Hisham, ya, dalam sirah sejarahnya. Nah ini ceramah agak
kuliah dikit nih. Cuman yang hadir banyak recehan gitu. Tapi jangan marah ya. Jangan marah, saya bilang recehan. Ini recehan nih yang bikin penuh surga nih. Nih aneh lihat nih calon surga semua nih. Tinggal nunggu matinya doang nih. Nah, ini jamaah mau masuk surga cuman mana hati ngeper. Ya. Ayo mau mati nggak? Kagak. Nggak usah yang kagak beres, yang soleh aja ngeper mau mati. Coba tanya Ustaz mau mati gak? Enggak gitu bang. Soalnya ada janda muda gue incer gitu. Kena, nanti aja nanti. Ya. Yang baik-baik aja pada senggen mati. Ya. Bahkan yang setengah mati aja nggak mau mati. Kok bisa? Mana yang setengah mati? Ini ada jamaah nih, nggak punya rumah. Apa sih ini ribut bocah tuh? Diam dulu dong, kita ceramah juga paling berapa menit. Dengerin. Ini maulid Nabi, kita cerita Nabi bagaimana biar kita tambah cinta. Kalau udah cinta Nabi itu disuruhnya ringan, benar kan? Sekarang kan Nabi musyari'il aqom, pencetus syariat. Apa yang Nabi ucap jadi syariat, harus kita jalani. Nah itu menjalankan perintah. Kalau yang nyuruhnya kita tidak kenal, kita nggak cinta, berat nggak? Itulah sebabnya pertama tuh kita ajari anak kita cinta Nabi dulu. Kalau udah cinta Nabi, di saat Nabi menyuruh, dia senang. Dia senang. Coba kita lihat kita. Kalau ada orang yang kita suka, kita ngarep-ngarep disuruh. Kayak tadi tuh senang sama janda muda. Itu janda muda dulu beli martabak. Jangan martabak nih, gerobak aku beliin loh. Kalau cinta, tapi kalau dendam kagak. Iya, itu karena Nabi mengatakan adibu auladakum ala salasih hisol. Didik anakmu 3 perkara, hubbi nabiyikum. Ajari dia cinta Nabi. Ini nih sarana cinta Nabi. Jadi dengan maulid kita mengenal Nabi. Karena kalau nggak kenal nggak bakal cinta. Pepatah berbicara tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita mau cinta Nabi kalau nggak kenal? Kalau nggak kenal. Nah ini salah satu sarana pengenalan. Jadi ya. Jadi di saat kita di saat kita mengenal timbul cinta. Kalau udah cinta kita semangat membela beliau, memperjuangkan beliau, mendalami ilmu-ilmu yang beliau bawa. Itu kan begitu. Kenapa orang kadang-kadang malas mengaji? Kenapa? Karena dia tidak cinta Nabi. Ya. Nah itu. Nah ini pengadaan maulid sampai masalah dunia pro kontra. Ya. Ada nggak yang membid'ahkan maulid? Itu bidah berarti haram. Berarti dia berani mengatakan maulid haram. Ya, satu. Ini fatwa. Fatwa itu penetapan hukum. Dia nekat mengatakan maulid haram. Ini berani. Nabi mengatakan ajra'ukum alal fatwa, ajra'ukum alan nar. Yang paling berani berfatwa, paling berani masuk neraka. Tapi kita punya panutan, penulis maulid juga, mungkin kita pernah dengar Maulid Jaibah. Beliau dengan lantang mengatakan, "Walau amilna kulla yaumin li Ahmada maulidan qad kana wajib." Kalau kita ngadakan maulid tiap hari, ya. Kalau memang pengadaannya karena cinta Nabi, wajib. Karena cinta Nabi wajib. Ada hadis mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman dari kalian. Jadi kalau nggak beriman berarti ancaman neraka. Ya, orang nggak beriman, yang beriman nggak masuk neraka, yang tidak beriman masuk neraka. Tidak beriman dari kalian sampai saya, kata Nabi,
ahabba ilai, lebih dia cintai, min walidihi, ayahnya, ibunya, waladihi, anaknya, cucunya, wana, semua orang, istrinya, suaminya, ini segala macam. Atau di luar manusia, hartanya, ya, kekayaannya. Kalau semua itu dia lebih cintai, tidak beriman. Itu hadis. Di Quran ada juga. Di surah At-Taubah. Kul in kana aba'ukum, kalau memang ayah-ayahmu, ibumu lebih kau cintai dari Nabi. Wa abna'ukum. Nih. Ini ada Wahabi masuk di sini. Ntar gue teriak aja deh. Insya Allah. Iya. Wa abna'ukum, anak-anakmu kau lebih cinta dari Nabi. Ya. Wa ikhwanukum, saudara. Wa azwajukum, istri bagi laki, suami bagi perempuan. Ya. Wa asyiro, keluarga. Wa amwalun iktarabtumuha, harta yang kau kumpuli, yang kau suka. Wa tijarah, dagangan. Kita kalau dagang tuh kita eman, kagak buka toko. Ya. Rumah lebih kau cintai. Nah ini boro-boro ngasih rumah buat Nabi. Ada tuh orang ngadain maulid, rumahnya kagak dibuka. Ada nggak? Nggak diambil rumahnya. Cuman kita artinya beberapa saat ada. Nggak mau, nggak mau buka. Gimana suruh nyerahin rumahnya ke Nabi? Ya Allah katakan, kalau rumahmu kau lebih cintai dari Nabi. Wa tijarah, toko daganganmu, ya. Ahabba ilaikum, lebih kau cintai daripada Allah wa rasuli dan rasulnya. Wa jihadin fi sabili, dan jihad di jalannya. Tarabbasu, tunggu kata Allah, ancaman dari Allah. Bagaimana coba? Karena dunia ini Allah ciptakan karena beliau. Ya. Di hadis sudah jelas dan ditulis di Rawi Maulid. Ya. Al-qaumu isyaratun wa antal maksud. Allah bikin dunia ini karena Nabi. Ya. Jadi kau lah yang dimaksud. Kadang ada hiasan. Ya coba lihat pengantin, ada apa janur di jalur kuning di depan, ada tenda-tenda. Itu kan hanya isyarat. Yang diperlukan pengantinnya. Ngapain ada janur gak ada pengantin? Acara wabillahi taufik, gimana ceritanya gak ada pengantinnya. Jadi Nabi itu pengantinnya. Kalau kita biar kita nyambung. Lain-lainnya cuma hiasan-hiasannya aja. Ya. Nah inilah tujuan mengadakan maulid. Nah nanti insya Allah ini sarana kenal sayang suka. Akhirnya agama kita kerjain nyaman, nggak berat. Kalau Nabi nyuruh, makanya banyak orang tuh masya Allah maunya ngaji aja. Sampai ada yang lihat capek, itu ngaji baru, lu kagak ngaji capek. Dia nggak ngaji capek, yang ngaji kagak. Sama tuh yang doyan mancing tuh. Kita capek ngeliat dia kagak capek. Mulai dari kita jalan ada di situ di Empang. Urusan kita selesai pulang masih ada di situ. Ayam udah pulang dia belum pulang. Jangan-jangan ada kayaknya. Bayangin su. Nah ini bagaimana sekarang kita bisa suka ini agama. Makanya kita mungkin pernah dengar hadis man fariha bi qudumi Ramadan. Siapa orang gembira dengan datangnya Ramadan. Ramadan kan puasa. Saya mau nanya, puasa enak apa kagak? Kagak. Orang mau jamaah apa? Biasanya pagi gua ngejinggo deh. Ngejinggo sama kopi sama gorengan deh. Tapi pere deh sekarang pere. Kenapa pere Pak? Ramadan. Ya artinya orang jujur, kita nggak suka yang namanya kita mau makan kagak boleh. Tapi kok bisa gembira? Kan ini kan perkara aneh. Kita gembira. Iya, masalahnya yang nyuruh Nabi. Kita suka dia, kita cinta dia. Coba kita lihat tuh orang. Itu dokter. Kadang-kadang ngomongnya macam-macam tuh sama pasien kagak nurut. Tapi kalau istrinya yang dia sayang ngomong, nurut dia. Ya, dia nurut. Istrinya bilang, iya.
Dokter kagak direkan sama dia. Subuh-subuh kagak ditonjok ke dokternya. Ini benar. Bayangin, jadi kalau orang disuruh sama yang dia cinta, dia senang. Ya, ada bentuk kebahagiaan. Nah kita lah kepingin seperti itu dalam urusan agama kita. Ya, kita mau bicara tentang cinta Nabi ke kita nanti. Cintanya Nabi ke kita ini kita mah belum seberapa. Ya, kita sekarang alhamdulillah udah cinta Nabi sampai kita ada rela mengeluarkan sebagian rezeki kita ya untuk merayakan. Kita bikin senang jamaah, kita kasih makanan, minuman, itu kan nyenengin. Ya, itu ada bentuk mengorbankan sedikit lah dari yang kita dapat, nggak bikin miskin. Kita nyumbang maulid nggak sampai miskin kayaknya. Ya, itu kita, itu bukti cinta. Karena ada satu bentuk reaksi. Nah itu, ya, kayak tadi tuh anak istri datang lahirannya, tanggal lahirnya. Kita nggak ada reaksi, bilang manggil saudara, makan bersama, ngucapin selamat. Makanya tadi dari awal kita ya Nabi salam alaik, itu kan ucapan selamat. Ya. Cuman bahasa modernnya ulang tahun, tapi kita nggak pakai itu. Kita maulid. Itu kan sama bentuk gembira menyambut kehadiran orang yang kita cinta. Apalagi keberadaannya. Ini kalau kita lihat cinta Nabi sama kita dalam hadis, likulli nabiyyin dakwah mustajabah. Setiap nabi itu punya jatah doa. Tapi nabi-nabi sudah pakai doanya. Giliran nabi beliau ditawari. Nabi lapar ya, bayangin orang lapar tuh berat. Sampai Nabi 3 hari tidak ada yang masuk ke perutnya. Tiba-tiba ada tawaran, gunung jadi emas, tinggal berdoa aja. Kan dia ada jatah doa. Ya Allah, jadiin gunung emas. Nabi gak mau berdoa ke situ. Apa kata beliau? Padahal lapar nih. Kalau kita kagak lapar aja kepingin gunung jadi emas, gimana lapar? Kata beliau, khobatu li ummati. Doaku ini yang istimewa saya simpan buat umatku nanti di hari kiamat. Di saat banyak daripada umat Nabi bersalah, diponis neraka, di situ Nabi berdoa, ya Allah, saya tidak setuju umatku masuk neraka. Keluarin itu dari neraka. Karena Nabi berdoa, nggak mau. Namanya orang itu Nabi cinta sama umatnya lebih dari bapak, ibu, sama anaknya. Kita tidak, orang tua sekarang sama anak, walaupun anaknya salah tuh dibela aja. Tidak sedikit orang tua anaknya kena kasus narkoba, di penjara, polisi minta bayaran, kesian, nggak usah yang banyak duit, yang kagak punya duit keliling minta bantuan. Buat apa bu? Buat nebus anak. Ini ada kasus kita dapat begitu. Bagaimana tuh orang tua anaknya udah salah tuh, anaknya ini mana? Itu terkait urusan gituan apa aja dikejar. Itu dari sayangnya ibu nih, dia ke keliling minta bantuan. Untuk apa? Iya, anak saya kesian penjara. Polisinya minta, polisi apa tahu diri itu. Orang sudah susah. Muridnya sampul semuanya. Iya, polisi sekarang nggak tahu sudah urusannya. Judi itu dibela tuh bisa-bisa semua ya. Nanti buka tangkap aja ujung-ujungnya. Nanti kita kembali aja cerita Nabi ya. Adam cerita Nabi, cerita polisi, udah ini aja. Nggak sesat aja urusan. Tadi ngomong apa? Gue lupa deh. Ya iya, Nabi itu cinta sama kita, rela lapar. Coba kita, ada nggak dari kita ini rela lapar demi Nabi? Maknanya ini salah satu ungkapan. Kita mengungkap gembira kita. Ya, perayaan Maulid ini mengungkap. Jangan juga bilang enggak, saya juga cinta Nabi. Tapi kenapa harus ngadain Maulid? Ini Allah senang kalau dia Allah ngasih hambanya nikmat, ada idhar, penampakan. Biar senang, kelihatan gembira. Ya, tidak usah nikmat kedatangan Nabi, nikmat materi aja. Itu Allah senang kalau kita kelihatan gembira. Contoh,
kita jual tanah, nggak mahal sih, 7,5 M. Itu kan kita gembira panggil tetangga, saudara-saudara kita, kasih makan, ya syukur-syukur dibagi-bagiin duit amplop. Alhamdulillah. Ustadz apalagi gedean dikit diomroin. Ini kagak, jual tanah, diem, kagak ada kabar, diem, gak ada suara. Ya, jangankan Allah, kita aja kesel. Iya. Nah ini sekarang kita gembira, ada penampakan, ini kan memperlihatkan. Biar orang lihat, yang senang lihat, mungkin ada 1-2 yang gak senang, dia biar lihat juga. Nah itu Allah senang kalau dia kasih nikmat hambanya, ada reaksi senang. Udah kita kasih contoh biasa aja, yang kecil nih urusan. Ada orang kita kasih baju, udahlah, kita lihat reaksi dia. Ini yang bagus nih, yang pinter, itu baju dipakai di depan yang ngasih senang nggak? Terus tambahin dikit deh basa-basi, Masya Allah bajunya enak dipakai pas di badan. Yang ngasih tambah senang nggak? Tambah senang. Ini ada orang dikasih baju, diem, nggak ada reaksi. Nah kenapa nggak gembira? Nggak boleh gembira, bid'ah. Gak boleh gembira, bid'ah. Terus baju mana tadi yang saya kasih? Tuh saya pakai buat ganjil lemari. Ini baru nikmat begitu. Bagaimana nih kedatangan Nabi dalam Al-Quran? Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepadamu. Kan lahir, datang lahir di dunia. Perayaan bergembira, ya. Laqad mannallahu 'alal mu'minin, Allah beri karunia orang beriman. Idh ba'atsa fihim, ketika Allah mengutus pada mereka rasul. Nabi berjuang untuk kita, ya. Nabi nggak rela ada umatnya satu masuk neraka. Bayangin dia perjuangkan kita. Mana balasannya? Mana reaksi senang kita terhadap seorang pahlawan dunia akhirat namanya? Kita sekarang bersyukur pada pahlawan-pahlawan kita yang berhasil membebaskan penjajah diusir. Itu kita senang sama mereka. Kita ingat, kita rayakan hari pahlawan, apalah bentuknya perayaan. Kayak itu. Nah ini Nabi pahlawan dunia akhirat. Di dunia coba. Coba seandainya Nabi nggak lahir, apa kita jadinya nih? Ya pasti kita bisa ngebayangin. Orang dulu sebelum Islam datang apa coba? Paling nggak dulu di bawah pohon deh, nunggu nasib. Apa? Percaya pohon-pohon ini ada pohon keramat lah, ini segala batu disembah segala macam. Dalam kesesatan yang nyata, alhamdulillah beliau dilahirkan ke dunia. Sampai di Quran dikatakan wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kalian ini udah di pinggir neraka, kafir, neraka tempatnya. Ya. Jadi maknanya orang kafir ini mati masuk neraka. Alhamdulillah Nabi lahir dan kita ikut. Fa'anqadhakum minha. Allah selamatkan kamu, tidak jadi masuk ke api. Ya. Satu kebahagiaan, kesenangan. Itu karena kedatangannya. Nah ini juga jawabannya. Ada 1-2 nih pada merasa hebat dengan Quran. Banyak tuh. Pada pintar Quran sampai hafal Quran. Tapi anti maulid, ada nggak? Dia merasa hebat dengan Qurannya. Merasa hebat dengan imannya. Dalam Al-Quran, ma kunta tadri mal kitab wal iman. Kamu tidak tahu sebelumnya apa itu Quran sebelum datangnya Nabi. Betul nggak? Dia bangga dengan Qurannya. Nabi kagak direken. Nabi gak dianggap. Allah bantah dia. Memang kamu tahu Quran kalau nggak ada Nabi? Quran itu turun pada Nabi kita Muhammad. Iman juga. Bangga dengan imannya, udah merasa hebat. Sampai yang maulid udah neraka. Orang ada yang maulid bid'ah neraka. Memang lu panitia hari kiamat. Kan panitia kan yang ngatur. Dia masuk ke depan nih, dia yang belakang gitu. Kayak dia panitia kiamat aja.
Nah inilah hikmah ya. Jadi biar kita tahu apa tujuannya kita merayakan Maulid. Nah nanti ibadah itu ikut dengan gampang, senang. Insya Allah kita dengan berkahnya merayakan Maulid Nabi sehingga timbullah ya ada kecintaan. Nah kapan Nabi menyuruh sudah kita jadi nyaman ngerjainnya, senang. Ya, itu Nabi mengatakan seperti itu. Enggak kita enggak siapa. Ya. Nah ini yang kita harapkan ya. Jadi ini juga, nah ini perayaan Maulid kita dari awal kan gembira, betul? Mulai apa ada qasidah, ada ceramah, pencerahan segala macam. Kenapa Maulid terakhir diakhiri dengan ada makanan? Supaya kegembiraan itu tidak kesekat. Saya jujur nih, ini dari awal nih udah semua bacaan kita udah baca gembira, terus selesai kagak makan. Ya jamaah sih kagak demo, cuman dia pulang lemes. Ketemu sohib di jalan, dari mana bang? Dari Maulid. Kok lemes? Iya, Maulid air. Ya, tapi jangan khawatir, insya Allah panitia udah nyiapin ya. Masa ini makan ini bagian dari Maulid. Bagian dari Maulid, makanya kita gembira makan bersama, masya Allah. Ya, mau doyan, mau kagak itu urusan masing-masing. Yang jelas kita gembira. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat ya. Amin. Semua keluarga Bapak Ridwan dan semua yang terkait ya. Semoga acara kita ini sukses dan insya Allah Nabi tidak akan melupakan kita. Hasya wa yuhrimal raji makanuna. Gak mungkin Nabi ini baik luar biasa. Yang gak ingat aja diingat mau beliau, apalagi kita yang sudah ingat. Ya mudah-mudahan dengan berkahnya Maulid anak-anak kita jadi anak yang soleh, yang perempuan jadi solihah, kita usaha-usaha kita semuanya jadi baik. Negara kita juga amin. Ya biar dapat pemimpin yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, sehingga kita mendapatkan baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.